nggak ada. Maksudnya kalau dia memang ada menghubungi atau apa ya coba dibuktikan saja dia menghubungi ke nomor siapa gitu kan. Kemudian kalau memang dia menghubungi pasti Dinar nggak mungkin nggak respon lah. Namanya orang. Manajer aku 24 jam. Ya kita kan dari pihak manajemen. Kalau memang ada pihak yang pengen menghubungi Dinar bisa langsung ke Dinar kalau memang kenal langsung sama Dinar atau bisa menghubungi nomor HP-nya dia, kalau nggak bisa melalui kita, pasti kita akan welcome kok. Siapapun itu pasti insya Allah pasti kita akan balas. Artinya nggak ada ya Bang yang sama sekali komunikasi gitu ya? Nggak ada. Tidak. Intinya simpel lagi gini. Sekarang di sini ada manajemennya Dinar, ada lawyernya, ada manajernya, ada Dinar pribadinya sendiri. Ketika mau 100 kali diulang pun apakah ada somasi yang masuk? Ya kita jawab tidak ada karena faktanya tidak ada. Ya, Kita juga tidak mau ada. Kalau memang ada ya kita tunggu gitu aja. Kalau memang ada, kalau memang dia ada mengirim ya, lihat juga mengirimnya kemana, alamatnya benar atau enggak kan gitu. Kalau memang alamatnya benar pasti kan kita terima. Mau ngirim ke rumah Dinar, mau ngirim ke kantor manajemen Atau ke kantor lawyer. atau ke kantor lawyer. Dinar, artinya sebelum press con ini berlangsung sudah ada komunikasi secara langsung antara Dinar dan DJ tersebut mungkin? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada komunikasi sama DJ tersebut. Soalnya katanya dari hubungan ini tuh agak nggak membaik menurut dia karena sama-sama pas jadi bintang tamu loh di suatu program kemarin. Nah setelah itu pas ditanya kata dia bahwa Dinar itu nggak mau, katanya udah biarin aja kalau mau dibeberin beredar di media ya biarin aja, itu versi dia loh ya. Nah tanggapan kamu gimana? Ya kan dia duluan yang berkuar-kuar ya. Kalau berbicara masalah itu, kan permasalahan ini menjadi semakin rumit dan menjadi polemik untuk para netizen dan para media. Kita kerucutkan saja. Hari ini Dinar bertujuan dengan itikat baiknya atas statement dia yang menjadi bola liar. Nah sekarang diluruskan yang akhirnya menjadi ada satu orang yang dirugikan. Nah, dirugikan. pada saat ini Dinar dengan etikat baik dengan logo dia meminta maaf. Intinya di situ. Dinar, tujuan awal buat statement itu sebenarnya bercanda atau seperti apa? Dinar inisiatif sendiri untuk meminta maaf kepada YouTubers. Jadi biar nggak kemana-mana gitu loh Kak. Karena kan sekarang tuh banyak netizen yang nge-DM atau fans YouTuber tersebut, fansnya Atta Halilintar tuh nge-DM ke Dinar, Kak Dinar ini tolong diklarifikasi. Jadi Dinar nggak mau mengecewakan banyak orang. Jadi Dinar tuh pengen semuanya itu diluruskan bahwa YouTubers yang Dinar maksud itu adalah bukan Atta Halilintar. Berarti masih ada masalah dengan YouTuber yang lainnya itu? Itu beda cerita, jadi Dinar nanti itu cerita Dinar sendiri tidak mau diklarifikasi di sini. Dinar, ini permintaan maaf apakah memang dari Dinar sendiri atau mungkin dari pihak Atta yang meminta untuk memperbaiki nama Atta? Jadi ini dari inisiatif dari Dinar dan manajemen. Ya, jadi poinnya gini Mbak, pada dasarnya sih kan kita kan namanya kita di entertain gitu ya, pasti kan kita saling ngejaga hubungan baik. Nah berhubung gara-gara ada statement awal dia, Dinar membuat satu statement yang membuat itu bias, sehingga membuat orang lain jadi kena dampaknya, makanya klarifikasi. Jangan sampai ada orang yang dirugikan dari segi apapun gitu kan. Makanya kita klarifikasi kalau memang ada YouTuber yang merasa bahwa gara-gara statement awal Dinar yang tidak menyebutkan inisial sama sekali, malah menyebabkan seperti itu gitu. Tapi memang dari pihak YouTuber itu menolak Dinar. Intinya gini, YouTuber itu nggak ada, maksudnya kalau sekarang kan kita kerucutkan. Ini kan berbicaranya permintaan maaf kepada Bang Atta lah ya, Bang Atta Halilintar ya. Intinya kan Bang Atta ini tidak pernah colek, Nggak ada masalah. nggak ada masalah lah, tidak ada pernah colek Dinar tidak pernah colek-colek untuk masalah pribadinya Atta. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, hanya saja bola liar yang kemarin dilontarkan oleh Dinar ini menjadi asumsi publik yang membuat negatif kepada Bang Atta. Nah ini yang harus diluruskan, gitu. Jangan sampai kalau dibiarkan, ya sekarang kalau Dinar aja nggak mau dirugiin. Ya kita kalau misalnya ngerasa salah, walaupun kita tujuannya memang bukan ke yang kemarin statement Dinar ini bukan ke Atta kok. Nah otomatis dengan seperti ini dia meluruskan ini bukan maksudnya ke Atta. Pokoknya Dinar inisiatif. Dan jangan sampai Atta mengalami kerugian gitu. Tapi Kalau pernah nggak statement sih? kamu yang soal mobil Mini Cooper itu dasar dari mana? Kalau itu beda cerita, itu Dinar lagi urusin sama lawyer Dinar. Ya itu kan yang dimaksud yang
mengganggu kan itu. Itu. Nah, Balik ke loyalty. tadi yang saya Karena bilang. kita udah bahas semuanya dan kita lagi prepare ada Ya, pokoknya kita lagi prepare. lagi prepare untuk Untuk meluruskan step semuanya. selanjutnya. Udah, Intinya ya, seperti itu. untuk step selanjutnya kita lagi prepare ke sana. Jadi poin hari Ini emang ada permintaan, maksudnya ada permintaan di mobil itu. Kalau dia mendalilkan seperti itu silakan. Silakan kalau memang mendalilkan silakan. Yang penting bisa dibuktikan nggak? Yang penting bisa dibuktikan atau tidak. Kalau kita yang tadi saya bilang selama klien saya belum mendapatkan satu somasi atau panggilan yang dimana kita nanti akan memenuhi kooperatif, ya silakan saja. Yang digarisbawahi pasti klien saya pun kooperatif. Saya pasti akan mendampingi sampai ke upaya hukum manapun. Tapi Dinar sendiri merasa dirugikan ya? Bisa pasti. Sebenarnya kita kenapa bikin preskon ini juga karena pertama pengen meluruskan dan minta maaf kepada Atta Halilintar, kedua memang ada kerugian, jadi ada beberapa endorsement terus sama show yang kayak baru, buat ya. New Year terus yang buat Januari itu cancel semua gara-gara katanya Dinar udah dilaporkan ke polisi. Diberitakan, kayak gitu. ya. Diberitakan seperti Jadi itu. dampak dari kejadian menjadi beberapa IO di luar maupun di Indonesia juga bilang ke saya, ini ada apa Dinar ada melakukan kesalahan atau Dinar melakukan kejahatan. Saya bilang don't worry, saya bilang nggak ada apa-apa, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Saya bilang nggak usah takut untuk pakai Dinar untuk perform dimanapun. Saya bilang insya Allah ini kan Dinar ini kan cuma mungkin dia namanya kemarin waktu di media ada salah bicara mungkin atau memang ada statement yang kurang berkenan yang mengakibatkan orang lain juga kena ruginya, ya dia juga udah menyampaikan maaf. Dan kalau ditanya kerugian, saya sendiri udah misalnya dari sosial media dampaknya udah 1-2 bulan ini sudah banyak yang cancel endorsement campaign, YouTube-nya juga cancel, kemudian ada IO dari tahun baru juga jadi pertanyaan. Kita belum jadi nih, promotornya bilang untuk undang tahun baru, jadi kita mesti jelaskan, makanya that's why kita perlu klarifikasi ini di sini. Tujuannya mudah-mudahan bisa welcome kembali bahwa memang Dinar tidak ada melakukan suatu kesalahan apapun gitu. Berapa jumlah rupiah kerugiannya? Kalau berbicara kerugian mungkin nanti akan tidak bisa kita langsung kalkulasikan Ya. karena harus semuanya secara gamblang jelas. Karena beda-beda sih Mas, budget DJ beda, budget sosial media beda, endorse beda, campaign beda, YouTube beda gitu. Jadi jangan sampai nanti kita disomber sama orang, Iya. kerugiannya sekian tapi ternyata buktinya hanya sekian. betul, gitu. kita juga harus bisa membuktikan bahwa memang jumlah nilainya sekian, memang sekian gitu. Jadi kita juga nggak mau nyebutin sekarang karena memang bisa jadi ternyata jadi, alhamdulillah. Kalau nggak jadi ya udah berarti rugi kan kita gitu. Makanya kita klarifikasi, mudah-mudahan dengan adanya klarifikasi ini orang bisa trust lagi, bisa percaya lagi. Bapak gimana responnya? Bapak sebenarnya belum apa namanya itu, bukan belum mengetahui sih. Dinar sempat kemarin itu Bapak tuh kayak nelpon ke Dinar, cuman kayaknya sih Bapak ya belum mengerti kemana arahnya, karena dia kurang mengerti gitu apa inti permasalahan itu, kenapa tuh kok kayaknya ada masalah di infotainment kayak gitu. Aku ya Pak nggak ada apa-apa kayak gitu ya, Bapak sih cuma bisa doa aja sih di rumah kayak gitu. Apalagi kalau dia sih kalau masalah-masalah, apalagi kalau udah ada masalah, Dinar nggak berani bawa orang tua, apalagi Dinar bawa ke Jakarta buat ikut misalkan memperjelas ini, karena dia kan nggak tahu apa-apa dan nggak tahu permasalahan ini, jadi dia nggak bawa orang tua sih. Neng, terkait kayak semacam di media sosial juga kan memang ada yang sebut saja lah baby Faye gitu, menyebutkan kalau memang orang tuanya sakit gara-gara Dinar gitu. Nah, sampai akhirnya dirimu sendiri kan bapak gue pastinya kambuh dan segala macam, seperti apa sih Neng? Mungkin bisa dijelaskan gitu kan dalam hal-hal seperti itu. Intinya gini loh, kalau berbicara sakit gara-gara Dinar, berarti semua orang bisa ngomong orang tua saya bisa nggak? Atau teman-teman di sini karena datang ke sini ada orang tuanya sakit gara-gara bisa aja. Tapi kan semua itu butuh pembuktian. Sakit ini kan apa sakitnya? Terus sebabnya apa? Historinya apa? Triggernya apa? Kan semuanya nanti ada rekapnya juga, berupa rekap medis. Jadi ketika seseorang ini mendalilkan, semuanya harus jelas dengan ada buktinya. Ya, seperti saya bilang tadi. Ingat, ketika mendalilkan tidak bisa mendalilkan tapi tidak bisa membuktikan, kita ini negara hukum.
Merujuknya apa? Kesaksian ini akan kita pertanyakan dan kita bisa laporkan balik. Kapan kira-kira melaporkan balik? Secepatnya. Nanti itu kita akan sampaikan sesegera mungkin juga. Balik lagi, tapi di hari ini sebenarnya untuk mengklirkan Atta Halilintar, tolong lebih fokus ke pertanyaan Atta Halilintar ya. Ya, pokoknya Dina di sini dengan legowo minta sekali lagi mohon maaf kepada Atta Halilintar kalau merasa terganggu atau dengan adanya pemberitaan sebelumnya statement Dinar. Pokoknya Dinar mohon maaf banget Atta, karena mungkin sebelumnya kita sempat kayak kerja sama baru mengklirkan ke semua netizen atau penonton di rumah biar nama Atta tuh clear, Atta Halilintar tuh bukan YouTubers yang Dinar maksud. Nggak ada sangkut paut. Tapi Nggak ada sangkut paut. mohon maaf Dinar, mungkin pertama kali bikin statement Iya. yang tidak ada unsur namanya itu sendiri, tahu nggak sih sedang ada kasus antara si itu dengan si itu sebenarnya? Nggak Apa tahu, yang justru aku ada kayak kan menerka-nerka ya, aku juga sebagai mungkin sebagai netizen lah ya, kayak menerka-nerka mungkin YouTubers ini nah terus ada masalah yang di Bali, mungkin YouTubers ini aku pikir, jadi aku keluarin statement, abis keluarin statement pas muncullah abis itu nama, aku langsung shock, ini kayaknya beda cerita kayak gitu sih, udah sih kayak gitu. Yes. Tapi sejauh ini hubungan kamu sama Atta pas kontak atau gimana kan? Enggak, baik kok. Masih baik, masih baik. baik sih. Tapi ada dari pihak Atta yang hubungin kamu? Nggak ada. Ya, kalau komunikasi dua belah pihak pasti ngejaga komunikasi. Mereka kan juga berteman. Maka itu Kamu juga hampir jadi korbannya YouTuber itu kan? Oh iya, kalau YouTubers kan yang collab sama Dinar banyak. Ya memang kayak gitu, suka kadang-kadang kan cowok itu suka kadang-kadang iseng ya sama cewek, itu tergantung kita menyikapinya. Kitanya mau atau enggak. Tapi kan ketika kita menolak tidak akan terjadi apa-apa seperti itu. Tapi YouTuber yang terkenal itu Jadi yang kenal sama Dinar YouTubersnya lumayan punya nama kayak gitu. Siapa sih Dinar? Kalau boleh biar nggak penasaran. Dari kategorinya mereka. Kalau misalnya ada sampai kita masuk ke ranah sana, berarti nanti akan ada babak baru yang dimana air keruh ini akan semakin menjadi air lumpur nantinya. Jangan sampai keruh ini jadi lumpur. Lebih baik kita buat enak kan kalau kita minum lebih minum air jernih, lebih kalau air susu. Ya, pokoknya kita pengen damai aja lah. Maksudnya nggak usah, Tidak ada tidak ada masalah. maksud untuk, kita pengen semuanya juga lancar. Arta juga bisa jalanin aktivitas dengan baik. Dinar juga pengen juga lancar. Pokoknya semoga dengan Nggak ada preskon pengen bikin ini masalah, bisa berefek baik buat Dinar dan buat Atta Halilintar juga kayak gitu. Tapi Dinar mau seperti metode yang dipakai si itu nyebut namanya nanti Apa? Enggak. Jadi gini. Alasan kita bikin preskon hari ini untuk mengklirkan air keruh itu. Kenapa? Karena dengan air keruh otomatis job akan berkurang. Dari pihak Atta pun juga berkurang. Jadi Dinar ini ingin damai, santai gitu. Jadi job banyak yang kita terima. Aja pokoknya semuanya Jadi kayak bayangin. gitu. Jadi netizen jangan rancu gitu. Iya, dan bayangin kalau dengan kasus ini aja Dinar punya New Year Project sudah fail, dengan endorsement yang lain orang rancu. Nah, jadi ini harus diklirkan dengan sejernih mungkin, bahwa biar sesama dari dua belah pihak kerjanya akan lancar lagi. Itu poin yang paling penting dari preskon hari ini. Oke. Kalau yang ada masalah ada. Tapi kalau yang tidak ada masalah, jangan dibuat jadi masalah. Jadi sebetulnya ini kan tidak ada, untuk yang masalah dengan Atta ini tidak ada masalah. Jadi kan ngapain kita buat jadi satu masalah? Maka itu legowo lah dia, klien saya ini, untuk membuat Minta satu preskon. klarifikasi ya. Kalau untuk babak lainnya, ya kita tunggu justru sepanas apa, semembara apa, ayo. Kira-kira akan bertemu sama Atta nggak dalam waktu dekat? Mungkin untuk kayak semacam simbolis lah untuk langsung minta maaf-maafan. Oh gitu. Biasanya sih kalau Dinar kalau ada kerjaan biasanya ketemu. Cuman kalau nggak ada kerjaan sih susah buat ketemu. Jadi kalau Sama-sama sibuk ya, kan. Atta juga sibuk. Kalau memang ada kerjaan pasti ketemu. Tapi kalau enggak ya susah ketemunya. Nah, maksudnya dalam ini kan sudah klarifikasi gitu kan, otomatis nanti misalkan dari pihak Attanya pengen ketemu langsung sama Neng sendiri ini pengen udah maaf-maafan secara langsung kita gitu. welcome. Oh iya. Dengan pintu terbuka. Itu sangat terbuka sekali. Ya kalau Dinar sih, kalau Dinar nggak akan mahal buat minta maaf ya, karena kan ini juga Dinar kan minta maaf ya walaupun lewat pers, tapi semoga ini bisa
Atta bisa legowo memaafkan Dinar gitu Khusus aja. secara gamblang. Iya, secara Dan Nggak mau langsung aja Dina, maksudnya langsung Kalaupun kontak ke harus dia. berbicara nanti Ketemunya pertemuan susah. langsung, kalau apa tidak nggak ada masalah ya. Terakhir, Lu ada laporan harapan? BBB persiapan Neng menghadapinya seperti apa kan sudah dilaporkan persiapan. Santai. Itu nggak ada itu kok. Kita udah cek nggak ada laporan. Ya. Asik. Selo ya. Ya kalau memang ada dibuktikan saja kan gitu. Oke, udah. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih.